Salam Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Naik Situmorang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari Minggu ini. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini Tuhan masih memperkenankan kami untuk kami mendengarkan sabda Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada kami. Berikan kami hikmat bijaksana, berikan kami Roh Kudus-Mu, penuhi kami dengan segala kuasa daripada Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi renungan yang indah bagi kami. Bersabdalah Engkau Tuhan. Kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu saja. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari Minggu ini, kita akan membaca dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat ke-9. Saya membaca kepada Bapak dan Ibu, mari mengikutinya di dalam hati kita. Kita mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya, dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu, sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Saudara-saudara, tema kita adalah dipilih menjadi berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, di dalam teks kita yang telah kita baca tadi, Abram dipilih Tuhan untuk menjadi bapak bangsa, bapak orang-orang yang percaya, bapak orang yang beriman. Sebenarnya pemilihan yang dilakukan oleh Tuhan kepada Abram ini adalah atas inisiatif Allah yang paling utama daripada apa yang sebenarnya dialami oleh Abraham. Abraham sebetulnya mendapatkan pengasihan itu yang paling utama. Karena Abram ini memiliki saudara-saudara seperti dikatakan di dalam Kejadian pasal 11 ayat 27, bahwa Tera memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran. Ada dua saudara Abraham. Selain Nahor juga Haran. Tetapi mengapa Abram yang dipilih oleh Tuhan? Bapak Ibu, inilah yang dikatakan sebagai pemilihan oleh anugerah.
Allah mengambil inisiatif yang paling utama, memilih Abram untuk menjadi bapak bangsa, bapak orang yang percaya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu." Tentu negeri yang dikatakan ini adalah Ur Kasdim, negeri di mana orang tuanya Tera bersama dengan saudaranya Nahor dan Haran ada di sana. Sebenarnya Bapak dan Ibu, Abram telah hidup dengan nyaman di negeri Ur Kasdim tersebut. Dia telah punya istri, punya harta benda, dan punya kehidupan yang mapan. Tetapi panggilan Allah kepada Abram telah memberikan kepada dia satu keyakinan bahwa memang Allah akan menjadikan dia menjadi bangsa yang besar. Itu sebabnya Bapak dan Ibu, teks kita mengatakan, "Maka pergilah Abram dari negeri itu." Kemana dia pergi? Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih, sebenarnya belum ada negeri yang ditunjukkan pada saat itu. Tetapi janji Allah kepada Abram telah memastikan kepada dia bahwa dia akan dituntun dan disertai oleh Allah. Dia akan dibawa oleh Allah ke negeri yang Allah akan berikan kepada dia dan kepada keturunannya nanti. Pemilihan Abram sebagai bapak bangsa yang percaya adalah pemilihan yang memang mutlak, bagian daripada anugerah Tuhan kepada Abram. Abram dipilih, tentu Allah juga telah melihat Abram mampu untuk melakukannya. Abram dilihat sebagai sosok yang taat dan bersedia untuk melakukan panggilan Allah tersebut. Dan panggilan itu memang benar-benar dijawab oleh Abram. Kita menyaksikan dia keluar, oleh teks ini dikatakan dia keluar dan dia meninggalkan negeri orang tuanya. Kenyamanan yang ada di negeri itu dia tinggalkan. Padahal belum tentu dia akan nyaman di dalam perjalanannya menuju negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan kepada Abram. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih, ketika orang yang taat percaya kepada Tuhan, orang yang taat akan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang taat sepenuhnya meyakini bahwa Allah tidak akan mungkin menuntunnya ke tempat yang membahayakan hidupnya dan menghancurkan hidupnya. Orang yang percaya tahu bahwa dia akan mendapatkan segala kebaikan di dalam tuntunan Tuhan tersebut. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, Abram mendapatkan janji yang besar daripada Allah. Dikatakannya bahwa Abram akan menjadi bapak bangsa yang besar. Dan dia akan menjadikan Abram sebagai orang yang masyhur dan menjadi berkat bagi semua orang. Ketiga hal ini, inilah berkat yang paling utama, bahwa engkau menjadi bangsa yang besar. Ini berarti bahwa Abram akan diberikan keturunan yang banyak. Bapak dan Ibu, ketika Abram berjalan meninggalkan negeri Ur Kasdim, dia telah berumur 75 tahun dan dia belum mempunyai keturunan sama sekali. Tetapi keyakinannya kepada firman Tuhan yang mengatakan bahwa engkau akan menjadi bapak bangsa yang besar, engkau akan menjadi bangsa yang banyak, diyakininya akan terjadi di dalam hidupnya. Berkat yang paling besar pada zaman orang-orang Israel bukan harta benda, bukan kekayaan, tetapi berkat yang paling besar adalah
pemberian keturunan. Tentu di sini Abraham diuji keyakinannya. Apakah Allah akan memberikan keturunan kepadaku? Sementara Sarai sudah tua dan mandul, dan Abraham sendiri sudah berumur 75 tahun. Apakah Tuhan akan memberikan keturunan kepadanya? Tetapi janji Tuhan tidak pernah palsu. Janji Tuhan akan tetap dipenuhinya. Sekalipun mustahil bagi manusia, tetapi pasti bagi Allah. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, ketika Allah berjanji, kita harus memegang teguh janji itu, sekalipun mata jasmani kita melihat sesuatu yang tidak dapat diterima logika. Orang yang tua seperti Abraham, apakah masih memungkinkan punya anak? Sarai yang sudah tua juga, apakah masih memungkinkan mempunyai anak? Masih mungkinkah mereka mempunyai anak sehingga dikatakan di dalam teks ini engkau akan menjadi bangsa yang besar? Iman akan memastikan bahwa janji Allah tidak pernah ingkar. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu, Abraham memegang teguh janji ini. Engkau akan menjadi bangsa yang besar. Yang kedua dikatakan engkau akan menjadi masyhur. Namamu akan masyhur di tengah-tengah orang banyak. Berkat yang kedua ini, Bapak dan Ibu, adalah berkat di mana dia akan dijadikan menjadi orang yang terkenal. Menjadi bapak di mana orang-orang akan meniru dia, meneladani dia. Dan dia akan menjadi tempat perlindungan bagi banyak orang. Tuhan mengatakan engkau akan menjadi masyhur. Kemasyhuran itu ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan memberikan itu kepada setiap orang yang dicintainya. Abraham dicintai oleh Tuhan. Abraham dikasihi Tuhan. Abraham dipilih Tuhan. Oleh karena itu, maka Abraham juga akan mendapatkan kemasyhuran itu. Yang ketiga berkat yang diberikan adalah engkau akan menjadi berkat bagi semua orang. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, Abraham ini adalah menjadi bapak yang dikenal oleh banyak agama-agama, terutama agama yang besar, agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Muslim. Ketiga agama ini, baik Yahudi, Kristen, dan Islam, mengenal Abraham. Dan ketiga-tiganya mengklaim bahwa Abraham adalah bapak dari agama-agama ini. Bapak dari umat yang beragama ini. Abraham menjadi berkat bagi orang banyak. Keteladanannya, ketokohannya, kesalehannya diagungkan oleh ketiga agama ini. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, berkat yang dikatakan oleh Allah telah nampak di dalam keturunan Abraham. Padahal di dalam Abraham meninggalkan Ur Kasdim, itu tidak gampang, Bapak dan Ibu. Orang-orang yang meninggalkan negerinya, mereka itu ibarat orang yang sedang dalam perjalanan berhadapan dengan berbagai kekerasan. Orang-orang asing seringkali mengalami perlakuan yang tidak baik dari gerombolan-gerombolan orang-orang jahat di perjalanan. Ketika itu Abraham menjadi nomaden, orang yang hidupnya mengembara, meninggalkan Ur Kasdim menuju negeri yang saat itu dia belum ketahui. Tentu banyak rintangan di perjalanan bagi orang-orang asing. Biasanya orang-orang asing akan mendapatkan kekerasan sehingga kadang-kadang mereka diperlakukan dengan jahat, bahkan tidak jarang mereka dijarah dan dibunuh. Dapatkah Abraham melewati situasi yang sangat rumit dan sangat menyedihkan seperti itu? Apakah Abraham tidak memikirkan resikonya? Bapak dan Ibu, hidup ini memang penuh dengan resiko. Hidup ini penuh dengan berbagai problema. Tetapi ketika orang percaya kepada Tuhan,
orang tidak akan melihat kepada risiko itu. Orang tidak akan lihat kepada problema itu. Orang tidak lihat kepada besarnya masalah. Orang yang percaya melihat kepada kekuasaan Allah. Bahwa Allah sanggup untuk membebaskan kita ketika Tuhan memanggil kita untuk kita menuju kepada panggilannya. Dia akan menyertai dan melindungi kita. Segala kesulitan, segala hal yang bisa merintangi, Allah akan menyertai dan menolong kita di tengah-tengah situasi kita. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu, Abram meninggalkan negeri Ur-Kasdim menuju negeri Kanaan tersebut tidak takut bahaya. Padahal dia membawa istrinya yang cantik. Sarai terkenal dengan kecantikannya. Dia juga membawa keponakannya Lot. Lot yang masih muda. Lot yang masih belum berpengalaman di dalam kekerasan hidup itu. Dia juga membawa harta bendanya. Dan dia membawa harta benda, kambing domba, dan juga budak-budaknya. Tetapi gerombolan-gerombolan dapat saja untuk mengalahkan dan melakukan kekerasan kepada mereka. Tetapi sekali lagi, Bapak dan Ibu, saudara-saudara, orang yang sudah dipanggil Tuhan, maka Tuhan juga akan menjaga dan melindungi dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, Abram sampai di Sikem, di dekat pohon terbantin di More. Dan waktu itu katanya orang Kanaan tinggal di sana. Dia hidup sebagai orang asing di tengah-tengah orang Kanaan. Dia bisa saja merasa ketakutan, tetapi penyertaan Tuhan meneguhkan dia. Dikatakan di dalam ayat yang ke-7, Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepadamu, kepada keturunanmu. Maka Abram mendirikan mezbah di sana. Janji Tuhan akan memberikan negeri itu dipegang oleh Abram dengan keyakinan yang teguh. Abram meyakini bahwa apa yang diberikan oleh Allah tidak akan pernah diambil oleh manusia. Apa yang Allah telah janjikan akan dipenuhi oleh Allah di dalam kehidupan Abram. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, Abram menjadi berkat oleh karena ketaatannya, oleh karena kesetiaannya, oleh karena dia berani meninggalkan zona aman menuju panggilan Tuhan. Sekalipun di dalam perjalanan dia harus bertarung dengan berbagai ketidaknyamanan, tetapi dia berhasil. Dia meyakini bahwa Tuhan akan berpihak kepadanya, dan dia meyakini kalau Tuhan memanggil, maka dia akan berhasil menjalaninya. Abram menjadi berkat bagi banyak orang. Pertanyaan kita, apakah kita juga mau menjadi berkat bagi banyak orang? Apakah kita mau meninggalkan zona aman kita ketika kita dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan pekabaran Injil, memperkenalkan nama Allah, dan memberikan kepada Allah kemuliaan yang besar melalui pelayanan dan pekerjaan kita? Apakah kita bersedia meninggalkan zona aman kita? Bapak dan Ibu, saudara-saudara, Allah memanggil kita untuk kita juga menjadi berkat bagi banyak orang. Allah memanggil kita agar kita bisa memuliakan nama Allah. Allah memanggil kita agar kita boleh melayani dengan sekuat tenaga kita, agar semua orang dapat memperkenalkan kebaikan dan keselamatan daripada Allah. Bapak dan Ibu, sama seperti panggilan Abraham yang dipanggil oleh anugerahnya, kita orang-orang Kristen juga telah dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan oleh anugerahnya di dalam Yesus Kristus. Yesus memilih kita
bukan karena kebaikan kita, bukan karena ada sesuatu yang utama di dalam diri kita, tetapi Dia memilih kita agar kita juga diberkati, agar kita juga bisa memberkati. Yesus memilih kita agar kita boleh taat kepadanya, boleh meninggalkan zona aman kita, dan kita menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang memperkenalkan kebaikan Tuhan kepada manusia. Pemilihan Abraham sebagai anugerah, sama seperti pemilihan kita oleh Tuhan Allah percaya kepada Yesus Kristus sebagai anugerah. Mari kita jangan menyia-nyiakannya. Mari kita benar-benar melaksanakan panggilan Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Jadilah berkat bagi banyak orang. Jadilah engkau seperti Abraham yang mengikuti kehendak Allah agar nama Allah dimuliakan. Sebab Allah memakai engkau supaya engkau menjadi alat di tangan Tuhan memperkenalkan namanya, menyebarkan kasih daripada Tuhan, dan menyebarkan kebenaran Tuhan di dalam Injil, bahwa engkau telah dipilih oleh Allah. Engkau akan diberkatinya menjadi orang yang besar, tetapi yang paling utama, engkau akan diberkati menjadi hamba Tuhan yang setia terhadap panggilan Tuhan. Jerih payahmu tidak akan sia-sia mengikuti Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita panjatkan doa kita kepada Tuhan dengan setulus hati kita. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau adalah Allah yang baik di dalam kehidupan kami. Sama seperti Abraham yang Kau panggil, Kau pilih untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Engkau juga memilih kami melalui Yesus Kristus. Engkau memanggil kami di dalam Yesus Kristus, dan itu adalah anugerah yang besar bagi kami. Bukan karena kami orang baik, orang yang luar biasa, tetapi di tengah-tengah kelemahan kami, Engkau menghendaki kami juga dapat menjadi berkat seperti Abraham menjadi berkat. Tuhan, biarlah melalui pelajaran kisah hidup dari Abraham ini, yang bersedia untuk keluar dari zona amannya, dari negerinya, memasuki negeri yang sekalipun dia belum tahu ketika itu, yang sekalipun banyak rintangan yang akan dihadapi, tetapi dia setia kepada panggilan-Mu. Maka Tuhan, berikan kami juga untuk dapat setia kepada panggilan-Mu, agar kami boleh menjadi berkat bagi bangsa. Setidak-tidaknya kami boleh menjadi berkat bagi lingkungan kami, sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.